10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan juga kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang kok ya, siapa saja diberkati inspirasi gitu ya teman-teman ya. Dan bagaimana kabar Anda semua? Saya berdoa buat Anda kira penyataan Tuhan selalu menyertai kita ya. Dan percayalah juga ada berkat terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita ya teman-teman ya. Dan selalu mengucap syukur ya, tetap andalkan Dia dalam segala perkara kehidupan kita semua. Amin ya. Nah teman-teman, Johan ingin bahas apa kali ini gitu ya. Nah teman-teman, di bulan Maret yang lalu saya sudah membahas tentang misteri salib Kristus. Kita sudah belajar sama-sama seputar tentang kematian Yesus ya. Lalu di bulan Aprilnya saya bahas tentang kebangkitan Yesus ya. Lalu di bulan Mei kali ini saya juga baru sempat nongol ya, cukup crowded ya. Jadi saya baru sempat nongol, jadi saya akan bahas seputar nyambung ya. Ada kematian, ada kebangkitan, lalu ada juga kenaikannya ya. Yesus naik ke surga ya. Dan juga akan ada Pentakosta, di mana kita akan merayakan Pentakosta kembali ya, mengingat kembali Pentakosta dicurahkan ya, Roh Kudus dicurahkan buat kita, bahkan sampai hari ini dia ada di tengah-tengah kita ya. Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita teman-teman gitu ya. Jadi seputar topik ini saja, seputar kenaikan dan Pentakosta yang akan saya bahas di bulan Mei ini, kira-kira begitu ya. Nah teman-teman, satu video sebelum ini ya saya bahas tentang seorang murid bernama Thomas ya. Thomas dimana mengakui pengakuan imannya ya, dengan mulutnya sendiri mengakui bahwa ya Tuhanku dan Allahku ya. Thomas murid Yesus mengakui ketika Yesus bangkit dari antara orang mati ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas secara pribadi ya. Lalu akhirnya muncullah pengakuan iman dari seorang Thomas yang percaya akhirnya bahwa Yesus sudah bangkit. Akhirnya muncul sebuah perkataan, ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya Thomas dan Allahnya Thomas ya. Waktu saat itu terjadi, peristiwa itu terjadi teman-teman, Yesus nggak marah sama Thomas. Lalu Yesus nggak suruh ralat ya perkataan kamu Thomas, ralat cepetan sebelum tercatat gitu. Yesus nggak marah ya. Yesus nggak suruh meralat. Yesus mengakui, menerima pengakuan iman seorang murid bernama Thomas yang mengakui, ya Tuhanku dan Allahku, mengakui Yesus adalah Tuhannya Thomas dan Allah Thomas ya. Memang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri teman-teman ya. Jadi siapa sih Yesus? Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri ya. Saya sempat singgung juga bahwa Yesus adalah firman ya. Firman itu adalah perkataannya Allah, pikirannya Allah, logikanya Allah, idenya Allah, perkataannya Allah itu diutus oleh Bapa ya. Dia sudah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatunya ada diciptakan, apapun itu, dan dunia alam semesta dan segala sesuatu ini diciptakan, segala sesuatunya ada di dalam kekekalan sana. Dia sudah ada teman-teman. Sebelum dia datang ke dalam dunia ini, dia sudah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatunya ada. Bahkan dia adalah pencipta itu sendiri, untuk di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh dia ya. Dia adalah pencipta itu sendiri ya. Tapi Bapa mengasihi manusia ya. Bapa mengasihi dunia ini karena manusia sudah berbuat dosa. Harusnya manusia mengalami maut, karena upah dosa itu maut teman-teman. Bapa mengasihi dunia ini, akhirnya Bapa mengasihi dunia ini, dia kirim Yesus anaknya sendiri ya. Itu firman-Nya yang diutus dalam dunia. Firman-Nya Allah itu sendiri, yaitu Allah itu diutus dalam dunia. Perkataan Allah itu untuk datang ke dalam dunia. Untuk apa? Menjadi sama dengan manusia seperti kita, seperti saya dan Anda. Supaya apa sih? Supaya bisa merasakan sakitnya paku, supaya bisa merasakan itu mahkota duri yang begitu sakit, tusukan tombak yang sakit di lambungnya. Harus darah tertumpah, harus ada darah tertumpah. Supaya apa? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan teman-teman. Makanya dia harus jadi manusia. Kan Allah itu roh, betul ya mas saya? Allah itu roh. Gimana caranya Allah bisa membayar harga dosa manusia? Harus ada darah tertumpah. Ada darah harus dibayar sama darah, nyawa harus dibayar sama nyawa. Harus ada darah tertumpah, harus ada nyawa yang mati. Yesuslah yang menggantikan penghukuman manusia, yang mati di kayu salib untuk menjadi penebus, mengganti, mentukar, mensubstitusi ya. Seharusnya saya dan Anda binasa, tapi saya dan Anda bisa selamat. Ingat, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya yang percaya saja teman-teman. Allah mengasihi dunia ini betul, tapi hanya yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus ada darah tertumpah, harus ada penebusan di sana terjadi, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Akhirnya kita bisa bersama-sama dengan dia teman-teman. Yesus naik ke surga untuk apa? Pemimpin mana yang boleh ngomong? Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan Anda. Dia pergi ke sana, ke rumah Bapa, ke rumah Allah di sana. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, keren banget teman-teman. Pemimpin mana, tokoh mana yang boleh ngomong gitu? Kalau dia boleh ngomong gitu, berarti dia nggak punya surga dong. Emang iya gitu ya. Emang iya. Makanya jangan login kemana? Login kemana ya? Gitu ya. Jangan login teman, tetap setia gitu ya. Login kemana pertanyaan saya gitu juga sih, betul juga ya. Ya teman-teman, saya mau bilang tetaplah setia. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Kalau Anda tanya sama saya teman-teman,
kok fenomena orang login gitu ya. Orang login, gimana nih kak gitu ya. Jawaban saya simpel gitu ya. Anda harus punya pengalaman dengan dia setiap hari ya. Orang yang mengenal Yesus itu beda sama orang yang tahu Yesus. Bahkan gak heran kalau saya bilang gak heran teman-teman ya. Orang mau kuliah STH kayak sekalipun, sekolah STT, belajar Alkitab, sekolah tinggi teologi, STH gelarnya, MTH atau DRTH kalau ada. Ya, boleh sekolah teologi ya. Tapi kalau tidak punya pengalaman dengan dia setiap hari, no. Makanya orang mundur banyak teman-teman ya. Saya mau katakan teman, tetaplah setia, punya pengalaman dengan Yesus tiap hari, punya pengalaman dengan Roh Kudus tiap hari, sangkal diri tiap hari, pikul salib tiap hari, baru kau bisa ikut dia. Ikut Yesus begitu loh, harus sangkal diri, pikul salib, baru bisa kau ikut dia teman-teman ya. Punya pengalaman pribadi dengan dia, bukan sekedar tahu di otak. Anda mungkin bisa jelasin ya, secara bahasa Ibrani, bahasa Yunani gitu ya, bisa detail jelasin. Tapi kalau Anda nggak punya pengalaman dengan Yesus setiap hari, mau besar teman-teman. Taurat jadinya ahli Farisi nggak mendapat bagian kerajaan Allah ya. Jadi punya pengalaman yuk tiap hari ya, bersekutu dengan dia, punya pengalaman yang real bahwa Yesus itu hidup. Kalau Anda punya pengalaman itu setiap hari sama dia, Anda mengalami dia tiap hari, Anda nggak akan pernah mundur. Anda ngerti kok Tuhan Yesus hidup, bahkan Anda mengerti bahwa di luar dia Anda nggak bisa apa-apa. Betul gak sih? Anda kalau punya pengalaman sama dia tiap hari, Anda semakin ngerti, di luar aku, kata Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau akan semakin bergantung sama dia teman-teman ya. Makanya dia punya pengalaman itu setiap hari sama dia. Oke, tetap setia, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Jangan login gitu ya. Login kemana gitu ya. Jadi tetap punya pengalaman dengan dia setiap hari ya. Bergaul dengan dia, dengan Roh Kudus setiap hari ya. Nah teman-teman, ada 2 kisah murid Yesus ya yang cukup sering dibahas kalau menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung gitu ya, yaitu Petrus dan juga Yudas ya. Dua-duanya sama-sama mengecewakan Yesus ya. Gurunya sendiri, yang satu Yudas ya. Yudas ini menjual gurunya sendiri, membuka pintu supaya gurunya sendiri Yesus itu bisa ditangkap sama ahli Taurat, orang Farisi, dia sama dibawa tentara-tentara supaya bisa ditangkap. Yudas lah yang buka pintu untuk mempermulus gitu ya, kira-kira gitu ya, dengan menjual gurunya sendiri supaya bisa ditangkap, mengkhianati gurunya sendiri, mengkhianati Yesus. Tapi akhir ujungnya apa teman-teman? Yudas menyesal, menangis. Anda baca, Yudas menangis juga, menyesal. Tapi teman, dia tidak bertobat. Dia akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan mati gantung diri. Waktu teman, ya, tidak menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Dia tidak bertobat setelah dia berbuat kesalahan sama Yesus, ya. Tapi berbeda dengan Petrus, teman-teman. Ya, Petrus murid Yesus juga setiap hari ngikutin Yesus selama melayani, ya. Tapi ketika Yesus mau ditangkap, Yesus mau disalib, ditangkap segala macam, ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kamu orang Galilea ya, muridnya Yesus itu, guru itu guru, kira-kira begitu, kira-kira. Kamu muridnya ya, kira-kira gitu ya. Lalu Petrus bilang, nggak kenal, aku nggak kenal Yesus, aku kenal. Menyelamatin diri sendiri, ya. Padahal Petrus cukup vokal, guru, aku bersedia masuk penjara, gitu ya. Bahkan aku bersiap mati, gitu ya. Bersiap mati Tuhan, gitu ya, dengan engkau, ya. Tapi apa terjadi? Waktu Yesus ditangkap, mau diadili, Petrus menyangkal Yesus, nggak kenal Yesus katanya, itu berbuat kesalahan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Yesus mengasihi Petrus. Yesus sudah berdoa supaya Petrus imannya tidak gugur. Apa yang terjadi? Petrus akhirnya bertobat. Dia menyesal akan kesalahan dia, tapi dia bertobat. Beda sama Yudas. Yudas tidak bertobat, tapi Petrus bertobat, teman-teman. Petrus bertobat. Ya, Petrus bertobat, menyesali. Lalu apa yang terjadi? Yesus memulihkan pertobatan hatinya si Petrus ini, ya. Waktu, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? 3 kali Yesus nanya kayak gitu sama Petrus waktu setelah Yesus bangkit, ya. 3 kali. Ingat peristiwa sebelumnya, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus memulihkan hatinya Petrus, teman-teman. Ya, apakah kau mengasihi aku? Akhirnya pertobatan Petrus dipakai oleh Tuhan hari ini. Ya, kita tahu khotbah pertama Petrus setelah Yesus bangkit, setelah Pentakosta, teman-teman, 3.000 orang langsung bertobat. Ya, luar biasa. Saya mengingatkan teman-teman untuk tetap setia ya dalam panggilanmu hari ini. Jangan pernah tinggalkan imanmu, jangan pernah lari dari Tuhan. Ya, engkau mungkin boleh mengalami segala macam beban dalam hidupmu, tapi tetap andalkan Dia dalam perkara hidupmu. Jangan pernah, teman-teman, Tuhan itu tidak pernah ngecewain kita kok. Ya, tetap andalkan Dia dalam hidupmu. Jangan pernah lari daripada Dia. Tetap setia. Ya, kalau hari ini itu engkau mungkin, teman-teman, ya, jangan menjadi seperti Yudas hari ini. Jadi seperti Petrus yang bertobat ketika Tuhan mungkin tegur. Mungkin kau sudah lama hari ini meninggalkan Tuhan. Mungkin kau sudah lama hari ini meragukan Tuhan. Mungkin kau pernah marah sama Tuhan. Hani akui semua kesalahanmu. Akui, datang sama Dia lagi. Tuhan sayang sama engkau. Ya, Tuhan mengasihi kau, tetap setia. Balik lagi bertobat. Saya berdoa buat Anda. Bangkitlah tulang kering itu. Tulang yang pernah mati, bangkit lagi dalam nama Yesus.